seluruh jamaah yang hadir, tertib. Presiden Joko Widodo membuat kejutan saat aksi doa bersama digelar 2 Desember lalu. Jokowi hadir di tengah-tengah masa yang menuntut Ahok diproses hukum atas kasus dugaan penistaan agama. Sikap ini berbeda dengan yang ia lakukan pada aksi serupa 4 November lalu. Bagaimana membaca langkah politik Jokowi menangani situasi politik yang gaduh saat itu? Saudara, inilah Satu Meja, episode Langkah Jokowi di Tengah Aksi. Bersama saya, Budiman Tanurjo. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam doa bersama 2 Desember lalu mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali para peserta aksi. Jokowi semula memang tidak dijadwalkan bergabung dengan massa. Baru menjelang pelaksanaan sholat Jumat, massa mendapat kepastian kehadiran Presiden beserta Wakil Presiden. Langkah Jokowi menemui massa ini menuai banyak pujian, diantaranya dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Tanggapan ketika akhirnya Pak Jokowi ikut sholat Jumat di Monas gimana Pak? Oh, saya kira itu bagus sekali. Ya, saya sangat gembira. Itu juga saya kira membantu untuk tidak memperuncing masalah. Ya. Jadi anggapan bahwa Pak Jokowi tidak mau dengar aspirasi dari bawah, saya kira itu terbukti bahwa tidak benar. Saya gembira. Langkah Jokowi Jumat lalu memang berbeda dengan sebelumnya. Saat aksi damai 4 November 2016, Presiden urung menemui masyarakat dengan pertimbangan keamanan. Langkah Jokowi ini tak lepas dari adanya kesepakatan antara kepolisian dengan pihak-pihak yang akan melakukan doa bersama. Presiden yakin bahwa pelaksanaan doa bersama akan berlangsung dengan aman dan tertib. Dengan satu komunikasi yang baik antara pimpinan pengunjuk rasa dengan aparat keamanan, maka jadi satu secara mufakat ya untuk kemudian beralih kepada aksi yang super damai. Karena itu tadi Bapak Presiden kita ketahui kemudian langsung mendatangi tempat untuk ibadah bersama. Langkah Jokowi di tengah aksi ini memang mampu menenangkan massa. Namun demikian, massa masih menanti agar aspirasi yang diharapkan dan proses hukum yang berjalan bisa berlangsung dengan adil. Pertama-tama, terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langkah Presiden Jokowi kadang-kadang di luar dugaan. Pada satu saat ia pernah disebut menghindar ketika demonstran datang di depan istana. Tapi pada 2 Desember lalu Presiden justru hadir dan sholat Jumat bersama para jemaah yang hadir pada waktu itu. Episode Satu Meja malam ini saya akan membahasnya dengan Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Malam Pak Syarif. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Ada Prof. Komarudin Hidayat, pengamat politik. Malam Prof. Komar. Ada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Belum Sekjen ya. Lalu kemudian ada juru bicara Presiden, Johan Budi. Ya. Malam, Pak Johan. Saya ke Pak Johan dulu. Ya. Gimana ceritanya tiba-tiba Presiden Jokowi di detik-detik terakhir kemudian memilih untuk datang ke Monas sebetulnya? Apa yang terjadi? Ya, sebenarnya sejak awal Presiden ini ingin hadir ya, termasuk pada waktu awalnya yang 4 mana? November ya. Yang 4 November. 4 November itu sebenarnya juga Pak Jokowi ingin hadir di tengah-tengah rakyatnya. Nah, ketika 2 Desember yang lalu memang ada beberapa saran ya dari pembantunya tentu untuk porsi keamanan ya.
untuk tidak hadir di dalam sholat bersama di Monas. Tapi Presiden memutuskan untuk hadir ya, karena dia merasa bahwa dia harus berada di tengah-tengah rakyatnya. Gitu. Dan setelah peristiwa 4 November itu saya kira Presiden memahami bahwa tuntutan itu tidak ada kaitan sama sekali dengan soal politik ya, soal pilkada. Tapi memang ada silent majority yang merasa bahwa tersakiti hatinya oleh statement yang kita ketahui bersama yang dianggap menistakan agama. Gitu. Karena itu Presiden perlu hadir di sana dan Presiden yakin betul bahwa dia di tengah-tengah rakyatnya itu merasa aman ya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Karena itu memutuskan untuk hadir pada Jumat itu. Apa bedanya yang 4-11 dengan yang 2-11 sehingga Presiden yang 4-11 memilih berada ke Soekarno-Hatta dan yang 2-11 memilih untuk menghampiri sebetulnya? Enggak, waktu 4-11 seperti yang dulu pernah disampaikan ya, dia kerja-kerja seperti biasa. Termasuk 2 Desember itu pagi kan dia berkunjung ke GBK kan. Setelah itu dia baru ikut doa bersama atau Jumat bersama itu. Nah, ketika 4-11 itu juga sama. Presiden sebenarnya ingin juga hadir, tetapi saran dari pembantu-pembantunya ini untuk keamanan ya. Dan Anda tahu sendiri 4-11 juga situasi kan begitu banyak ya masa yang mengelilingi istana ya. Karena itu Presiden tidak bisa hadir karena situasi dan kondisi, bukan karena keinginan Presiden untuk tidak hadir di tanggal 4-11 itu untuk menemui para pendemo ya. Waktu itu dia sempat kebetulan saya ada di dalam ya, dari detik demi detik dari pagi sampai menjelang pagi itu. Habis maghrib itu Presiden sebenarnya ingin, ini saya cerita yang 4-11. Yang 4-11. Ya. Ingin hadir di dalam istana ya waktu itu, dan sempat saya dengar sendiri, saya sebelahan dengan Pak Wiranto waktu itu. Presiden kontak Pak Wiranto, bagaimana situasi, apakah bisa saya ke istana. Saran dari Panglima TNI, Pak Wiranto, Kabin waktu itu juga, kemudian Kapolri, untuk tidak hadir dulu di istana karena situasi tidak memungkinkan. Sehingga ada guyonan waktu itu ya, yang menyebut kenapa nggak pakai heli. Orang tidak paham bahwa situasi dan kondisi waktu itu tidak memungkinkan. Bahkan habis maghrib kita tahu bersama ada letupan kecil, ada bus dibakar yang kemudian terjadi riot kan. Ada sedikit kerusuhan lah setelah maghrib. Karena itu Presiden disuruh menunggu sampai situasi bisa terkendali. Dan akhirnya sekitar pukul 21.30 waktu itu baru balik. Presiden hadir di istana dan langsung memimpin rapat dan ada pernyataan pers. Pernyataan pers. Soal aktor politik pertama itu yang disampaikan oleh Presiden adalah bahwa unjuk rasa itu berlangsung secara damai dari pagi sampai maghrib. Bahkan Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada habaib, ulama yang mampu membuat suasana itu menjadi tenang dan damai. Baru setelah Isya ya kalau nggak salah terjadi keributan ya waktu itu. Jadi sebenarnya dari dalam hati Presiden itu ingin hadir, termasuk 4-11 dan 2-12. Jadi 2-12 yang terakhir betul-betul sebenarnya sudah tidak ada skenario ingin hadir atau sudah ada ingin hadir sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa saran dari pembantunya untuk tidak hadir ya. Sekali lagi faktor keamanan ya. Keamanan ya. Kita kan tidak tahu memang 4-11 damai, apakah 2-12 bisa damai atau terjadi kerusuhan. Tapi Presiden meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya harus di depan rakyat saya harus mendekatkan diri dengan rakyat, karena itu apapun risikonya dia hadir di tengah-tengah rakyatnya. Di 2-12 di 2-12 meneriakan takbir dan mengucapkan terima kasih. Mas Budiman ketika dalam perjalanan ke Monas itu kan hujan lebat tuh. Sekali lagi kebetulan saya juga ada di situ, di tengah perjalanan itu bahkan ada 1-2 pembantunya yang juga mengingatkan kembali, Pak ini situasi lagi hujan deras, Bapak tidak memungkinkan untuk sholat di Monas. Apa jawaban Presiden?
saya dengar sendiri, masa kita takut dengan Hujan. hujan. Oke. Kemudian dia langsung ke situ dan kalau Anda cermati ya, ketika selesai sholat itu kan tidak ada tangga yang menuju ke panggung. Artinya memang benar-benar tidak ada skenario Untuk Presiden datang untuk ke situ. hadir di situ. Tapi Presiden kita tadi di pembukaan Anda sampaikan suka membuat kejutan. Ya. Setelah selesai keluar kemudian saya ingin naik ke panggung. Karena itu langsung ke panggung tanpa protokoler macam-macam. Anda lihat sendiri Presiden ditarik dan naik. Dan tiba-tiba berpidato itu juga di luar bayangan. Skenario, saya kira di luar skenario. Tapi yang pasti Presiden ingin hadir di tengah-tengah rakyatnya. Tapi substansi pidato tidak menyentuh apa yang dituntut oleh para pendoa pada waktu itu ya? Ya, karena berangkatnya kan waktu itu ada kesepakatan sebelumnya ya, bahwa itu adalah unjuk rasa yang berbentuk doa bersama, zikir bersama, kemudian sholat Jumat bersama. Karena itu Presiden juga memberi apresiasi lah dalam pidatonya itu. Tapi meskipun pada demo yang 4.11 itu menyebut ada aktor-aktor politik ya. Tapi siapa aktor politik seperti itu nanti jawabannya setelah jeda berikut ini.